kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim. Jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak.
Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena covid lagi. Duh, astagfirullahalazim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Yani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semangat pagi. Senang sekali jikalau hari ini kita dapat mengikuti talk show vaksinasi COVID-19 dengan tema Tak Kenal Maka Tak Kebal. Kenalan yuk bersama dokter muda kita yang sangat berprestasi serta berpengalaman, Dr. Yuritsa Leonard. Saat ini beliau sedang praktek sebagai dokter umum di Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat dan Rumah Sakit Hermina. Dan saya sendiri Priska Angelina Wong, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Manajemen Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang akan memandu acara kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada agenda kita yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Yuritsa. Dengan kasih saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah bergabung di acara talk show tentang vaksinasi COVID hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Yuritsa Leonard atau yang biasa dipanggil Yuri. Seperti yang dikenalkan moderator sebelumnya, saat ini saya sedang bekerja di Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat dan di Rumah Sakit Hermina. Saya pernah kuliah sebelumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Masuknya 2009, selesainya tahun 2014. Baik, saya akan membawakan sedikit materi pengantar tentang mengenal vaksin. Saya izin share screen. Ya, apakah materi saya sudah kelihatan di layar? Iya dok, sudah. Terima kasih. Jikalau nanti dalam penyampaian materi saya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, para peserta bisa langsung mengetik di kolom chat untuk pertanyaan. Baik, saya akan membahas sedikit tentang vaksinasi COVID-19 dengan tema tak kenal maka tak kebal. Mari kita kenalan yuk. Nah, apa itu COVID-19? Sepertinya semuanya sih, kebanyakan pasti sudah tahu ya. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ya, gejala yang ditimbulkan itu bervariasi tergantung pada setiap individu, tapi yang umumnya kita temukan itu terdapat demam, batuk kering, dan hilang penciuman. Adapun gejala lain yang bisa dirasakan yaitu seperti mudah lelah, hidung tersumbat, nyeri kepala, mual, diare, nyeri menelan, hilang nafsu makan, dan berbagai gejala lain yang bervariasi pada tiap individu. Nah, terus apa sih sebenarnya vaksin itu? Vaksin ini sendiri adalah produk biologi yang sudah dilakukan pengujian yang isinya itu berupa antigen. Antigen ini bisa berupa bagian dari virus ataupun virus yang sudah dimatikan yang diberikan kepada seseorang untuk menimbulkan kekebalan spesifik itu secara aktif terhadap penyakit tertentu. Maksudnya secara aktif ini artinya tubuh kita sendiri yang akan menghasilkan kekebalan itu. Jadi kita bisa tubuh nanti sudah tahu bahwa sudah siap untuk melawan penyakit itu kalau kita terpapar suatu hari. Tujuan vaksinasi COVID ini apa sih? Seperti video yang tadi sudah kita saksikan di awal, ada 4 tujuan dari kenapa vaksinasi COVID ini harus diadakan. Yang pertama, untuk mengurangi transmisi atau penularan dari penyakit COVID ini sendiri. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang disebut herd immunity. Kita biasanya dengar ya herd immunity itu apa? Nanti akan dijelaskan sedikit. Terus yang keempat itu melindungi masyarakat dari COVID agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Seperti kita tahu, dampak dari COVID ini sangat luas ya, bukan hanya dari segi kesehatan, tapi berdampak kepada hubungan kita secara sosial. Kita tidak lagi bisa mengadakan acara-acara dengan skala pertemuan yang besar, dan juga di bagian sektor ekonomi karena
terjadi keterbatasan mobilitas untuk mengurangi kejadian COVID-19 ini. Nah, sedikit saya jelaskan tentang herd immunity, apa itu yang kita mau capai dari vaksin ini. Itu biasa disebut dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Maksudnya itu apa? Nah, di grafik ini kita sudah bisa lihat gambarannya. Kalau orang yang warna putih itu, dia orang sehat yang belum diimunisasi. Kalau yang berwarna merah adalah orang yang terinfeksi dan bisa menularkan kepada orang lain. Dan yang warna kuning ini adalah orang-orang yang sehat dan telah diimunisasi atau divaksinasi. Pada kasus COVID ini kita tahu sangat cepat menyebar karena dia dari penularannya dari manusia ke manusia. Terus dari droplet atau cairan tubuh penderita yang mengenai orang lain, maka dapat terjadi penularan COVID-19 ini. Kalau orang sehat, di antara orang sehat ini ada 3 orang yang terinfeksi, maka dengan cepat orang lain dapat berubah menjadi orang yang terinfeksi dan bisa menularkan ke orang lain. Jadi setiap orang yang terinfeksi ini jika menularkan kepada orang lain, maka orang lain itu yang akan juga bisa menginfeksi orang yang sehat. Nah, bagaimana dengan kalau kita sebenarnya sudah diimunisasi atau kita sudah divaksinasi sehingga ini dapat mengurangi angka penularan. Nah, gambarnya seperti yang di bawah. Kita lihat sudah banyak orang yang berwarna kuning, orang yang sudah diimunisasi. Maka jika ada orang yang terinfeksi di antara orang yang diimunisasi tersebut, orang-orang sehat yang sebenarnya belum diimunisasi pun akan sedikit risikonya untuk terkena penyakit tersebut karena sudah banyak orang yang memiliki kekebalan tubuh. Ya, inilah herd immunity yang ingin dicapai dengan adanya vaksinasi. Terus jenis-jenis vaksin yang sekarang sedang digunakan ada beberapa macam dengan berbagai perusahaan berbeda yang membuatnya. Yang sekarang kita gunakan di Indonesia itu kebanyakan adalah Sinovac dan AstraZeneca, tapi lebih banyak Sinovac. Ya, apa beda dari tiap-tiap vaksinasi ini? Yang paling utama sih selain dari perusahaannya, jenis isi atau jenis dari vaksinasi ini. Nah, kalau Sinovac sendiri, ini adalah virus yang sudah mati. Jadi virusnya dimatikan dan disuntikan ke dalam tubuh. Kalau Moderna dan Pfizer ini adalah mRNA. mRNA ini seperti kalau dalam virus COVID itu ada spike-nya. Spike-nya ini nanti seperti senjatanya yang kuat yang akan menginfeksi bagian tubuh kita. Seumpamanya dia akan lebih ada pasangannya di paru-paru. Jadi spike ini nanti akan menginfeksi di paru-paru. Dia ini kita sebut saja dia seperti mRNA atau senjata dari virus COVID ini. Nah, senjatanya ini yang nanti akan seperti dikenalkan, dimasukkan ke dalam tubuh, dikenalkan bahwa kita harus kekebalan tubuh kita ini harus melawan senjata ini nantinya. Nah, sedangkan pada Sputnik dan AstraZeneca, ini dia memasukkan viral vector atau bagian protein dari virus tersebut yang dia tumpangkan ke virus lain. Jadi, dalam Sputnik dan AstraZeneca ini dia menggunakan adenovirus, artinya virus lain yang seperti virus flu, seperti itu, tapi yang sudah dilemahkan, dan dia seperti tanamkan ke dalam virus tersebut vektor dari virus COVID ini. Tapi virus yang sudah dilemahkan ini tidak bisa lagi menginfeksi pasien orang-orang yang diberikan vaksinasi ini. Jadi pada dasarnya semua vaksin ini tidak berisi material, tidak berisi virus yang bisa menginfeksi tubuh manusia itu sendiri, karena sudah dimatikan atau cuma berupa bagian-bagian protein dari virus SARS-CoV ini. Nah, kebanyakan dari vaksin ini memerlukan 2 dosis dengan rentang penyuntikan yang bervariasi antara 21 sampai 28 hari. Pada AstraZeneca yang bisa lebih cepat, bisa lebih lama 4 sampai 12 minggu. Nah, efikasi ini sendiri apa sih? Efikasi ini artinya besarnya kemampuan vaksin ini dalam mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu-individu yang sudah dilakukan uji coba tapi masih terbatas pada beberapa orang. Jadi efikasi ini bisa dilihat dari tiap-tiap vaksin berbeda-beda.
Kalau Pfizer 94,6, Moderna 94,1, Sinovac sendiri di Indonesia ini 65,3 dan berbeda di negara-negara lain. AstraZeneca 63,9. Nah, untuk efikasi tersendiri ini memang masih berbeda-beda tergantung dari penelitian yang dilakukan. Terus untuk penyimpanannya ya masing-masing kebanyakan di suhu-suhu yang rendah. Oke, saya lanjut. Bagaimana sih sebenarnya ini sedikit gambaran tentang jenis-jenis vaksin dan bagaimana mereka bekerja. Ini pada virus yang dimatikan, yaitu contohnya pada virus Sinovac dan Sinovac. Jadi virus yang sudah dimatikan disuntikkan ke dalam tubuh. Terus nanti di dalam tubuh akan memproduksi sel-sel imun atau seperti polisi-polisi yang akan melawan virus ini. Nah, tapi kekurangan dari vaksinasi ini namanya juga dalam tubuh kita ini, dia perlu mengenal dulu siapa yang harus dilawan. Dia tidak langsung secepat itu membuat polisi-polisi untuk melawan virus. Jadi dia harus mengenal dulu, kemudian sistem-sistem imun ini akan memproduksi antibodi untuk melawan virus-virus ini. Jadi ketika nanti diharapkan ketika virus sudah kita terpapar oleh virus COVID yang sebenarnya, di dalam tubuh kita ini sudah terdapat polisi-polisi atau antibodi yang siap untuk melawan virus itu. Jadi dalam tubuh kita ini sudah siap, istilahnya seperti itu. Nah, terus kalau vektor vaksin itu contohnya yang tadi AstraZeneca atau Sputnik, jadi vektor atau protein dari virus COVID dimasukkan ke dalam virus lain yang sudah dilemahkan, kemudian disuntikan ke dalam tubuh. Sedangkan yang paling baru ini adalah RNA vaksin, yaitu materi genetik dari virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita atau senjatanya virus tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Contohnya adalah Pfizer dan Moderna. Nah, ini yang sering muncul di berita-berita, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Tidak dipungkiri, apabila sesuatu benda asing masuk ke dalam tubuh kita, pasti akan terdapat beberapa reaksi-reaksi, baik itu reaksi yang lokal ataupun sistemik. Jadi, kalau setelah imunisasi, kita sebutnya dengan KIPI. Ya, ini semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, dan diduga berhubungan dengan imunisasi tersebut. Adapun yang lokal itu seperti nyeri pada daerah suntikan, kemerahan, bengkak, ataupun yang lebih parah itu adalah selulitis. Selulitis ini adalah peradangan meluas pada jaringan bawah kulit. Mirip dengan bengkak, tapi dia lebih luas. Yang kedua adalah reaksi sistemik. Sistemik artinya melibatkan seluruh tubuh, seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Nah, seumpamanya kalau kita divaksin dan terjadi KIPI, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan panik. Reaksi-reaksi seperti ini memang sewajarnya terjadi jika ada sesuatu yang asing yang masuk dalam tubuh kita. Jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kita bisa membantu dengan kompres air dingin. Kalau demam, bisa dengan perbanyak minum air, istirahat, dan minum obat-obat penurun demam seperti paracetamol, tapi secara wajar. Nah, jika seumpamanya reaksinya sangat berat, kita bisa langsung ke fasilitas-fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, atau ke fasilitas tingkat primer yang seperti klinik, puskesmas yang berada di dekat rumah kita. Nah, bagaimana dengan efektivitas sendiri vaksin-vaksin yang sudah masuk ke Indonesia? Saya akan menjelaskan 2 vaksin yang banyak digunakan untuk efektivitasnya sendiri. Sebenarnya vaksin-vaksin ini untuk efektivitasnya ini beda dengan efikasi. Efikasi itu hanya dilakukan kita lihat kemampuan vaksin itu dalam beberapa populasi atau jumlahnya terbatas. Sedangkan efektivitas ini harus dilihat secara heterogen, artinya berbagai macam populasi dan dengan lingkup yang lebih luas. Jadi efektivitas pada vaksin-vaksin ini sebenarnya masih dalam tahap penelitian, karena kita semua masih dalam tahap vaksinasi. Nah, ini salah satunya penelitian tentang vaksin Sinovac yang dilakukan di Chile. Sekitar 10,2 juta orang diambil sebagai sampel,
Di antara 10,2 juta orang ini, ada 4,2 juta orang yang sudah dapat vaksin Sinovac sebanyak 2 dosis. Artinya sudah lengkap, dan sekitar 500.000 orang yang baru dapat 1 dosis, dan ada pembandingnya, sekitar 5,5 juta orang yang belum divaksin. Nah, bagaimana efektivitasnya dalam mencegah COVID yang bergejala? Ternyata didapatkan sebanyak 65,9% dari populasi ini yang sudah mendapat Sinovac bisa tidak bergejala ketika kena COVID. Terus untuk mencegah rawat inap karena COVID itu sebanyak 87,5%, mencegah masuk ICU karena COVID itu sebanyak 90,3%, dan mencegah kematian karena COVID itu sebanyak 86,3%. Ini berdasarkan jurnal dari ini yang dilakukan penelitian di Chile. Nah, ini berdasarkan info penelitian yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan. Dilakukan terhadap kelompok tenaga kesehatan di DKI Jakarta sekitar tanggal 13 Januari sampai tanggal 18 Maret. Sebanyak 128.290 tenaga kesehatan yang berusia di atas 18 tahun. Sinovac ini didapatkan efektif sebanyak 94% dalam mencegah COVID bergejala, 96% mencegah perawatan karena COVID-19, dan 98% mencegah risiko kematian akibat COVID-19. Jadi angkanya cukup tinggi, tapi ini masih dalam sekadar penelitian terhadap tenaga kesehatan. Nah, bagaimana dengan AstraZeneca? AstraZeneca sendiri ini dilakukan penelitian di UK, kalau tidak salah di Inggris sana. Didapatkan untuk mencegah COVID-19 bergejala sebanyak 62%, untuk mencegah rawat inap karena COVID itu sebanyak 84-94%, dan dia juga menurunkan risiko terinfeksi COVID sebanyak 65%. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita sudah banyak yang dilakukan vaksinasi? Saya dapatkan grafik ini dari World Data di websitenya. Indonesia sendiri baru per 7 Juli baru sekitar 10-12% lah. Kita masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, India. Ya, walaupun kita lihat di sini jumlahnya lebih banyak, tapi dibandingkan populasi secara keseluruhan Indonesia kan lebih banyak. Jadi persentasinya itu masih sedikit, kelihatan kecil. Nah, ini update vaksinasi COVID-19 di Indonesia per 9 Juli kemarin. Sebenarnya total sasaran vaksinasi itu sekitar 40 juta, jadi 89,37% ini hanya berdasarkan kalau dibandingkan dengan total sasaran. Kalau kita lihat sendiri, yang masih kurang itu adalah lansia. Sebenarnya padahal lansia ini sangat berisiko. Demikian juga dengan semua petugas-petugas publik. Maka dari itu, kalau dilihat-lihat, vaksinasi COVID di Indonesia ini masih sepi peminat. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan perkembangan COVID Indonesia yang semakin hari semakin menanjak. Kemarin saja terjadi penambahan kasus sekitar 38.000 dan kematian sekitar 871. Walaupun kita lihat memang angka kesembuhan lumayan tinggi, tapi angka kematian juga lumayan tinggi. Ya, ini kasus jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 219.000. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya ini, saya mau memberi sedikit pesan. Nah, itulah kenapa kita penting untuk melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular ini. Selain untuk beberapa tujuan vaksinasi tersebut, itu juga untuk diri kita sendiri agar kita tidak terkena virus COVID ini dan kita tidak menularkan, walaupun kita terkena, kita tidak menularkan kepada keluarga kita atau orang-orang yang terdekat kita. Kalau sudah terbentuk herd immunity, maka penularan itu bisa diminimalkan. Dan kita juga dapat mengendalikan penularan COVID ini dengan vaksinasi. Terus untuk pelaksanaan vaksinasi ini tentunya dari pemerintah sendiri sudah ada prioritas-prioritas mana yang harus divaksinasi duluan tergantung dengan kerjaan dan lingkungan sosial dari
orang-orang yang diprioritaskan. Terus kita juga tentunya harus memperhatikan insiden pasca imunisasi, itu kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Tapi dari kementerian sendiri, dari pemerintah sendiri memberikan pelayanan untuk kita siapa-siapa saja yang terkena yang terdampak dari KIPI ini. Dan sampai sejauh ini sih tidak ada yang sampai berakibat berat oleh karena KIPI ini. Ya, terus kembali walaupun kita sudah divaksinasi, bukan berarti kita sudah kebal 100% terhadap virus ini. Kita harus tetap menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Karena kita tidak tahu dalam tubuh kita ini vaksin itu, maksudnya kekebalan tubuh kita itu bagaimana, cepatkah terbentuknya, lambatkah, ataupun apakah sudah 100% ada dalam tubuh kita, ataupun masih beberapa persen saja. Jadi kita harus tetap waspada, apalagi virus itu adalah salah satu jenis yang paling cepat bermutasi. Jadi kita harus tetap menerapkan 5M ini walaupun kita sudah divaksinasi. Ya, sekian sedikit presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, atas pemaparan materi dari Dr. Yuri. Kita berikan applause. Untuk saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab sedikit. Nah, Dok, beberapa nih ada kumpulan pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Tapi sebelum itu saya mau mengumumkan kepada teman-teman sekalian bahwa nantinya teman-teman juga bisa bertanya. Nah, nantinya Dr. Yuri akan pilih 3 orang penanya terbaik. Nah, mereka yang akan mendapatkan giveaway pulsa. Untuk nilainya nanti saja diumumkan di akhir ya. Kemudian kita lanjut pada sesi pertanyaan pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Dok, menurut pandangan Dr. Yuri sendiri nih, bagaimana sih respon masyarakat sekarang terkait vaksinasi sejauh ini? Apakah mereka kebanyakan menolak atau kebanyakan menerima vaksin ini? Sebenarnya ya, kalau saya perhatikan sendiri dan lihat juga di beberapa media-media, untuk masyarakat Indonesia sendiri seperti sisi koin, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang sangat antusias bahkan rela mencari vaksin kemana-mana untuk segera divaksin, ada juga yang bertahan dengan tidak mau divaksin dengan alasan-alasan tertentu. Seperti kita lihat juga tadi grafik yang saya tampilkan, masih sedikit sih dari total populasi kita di Indonesia ini masih sedikit yang tervaksinasi. Entah itu mungkin juga karena sempat pelaksanaan vaksin per harinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu banyak, ataupun dari masyarakat sendiri yang sepertinya masih ogah-ogahan, masih tidak mau untuk divaksin dengan berbagai macam alasan. Jadi masih sedikit sih, saya lihat masih sedikit yang masih antusias untuk vaksin ini. Nah, kalau dari banyak kan masih menolak. Nah, beberapa literatur atau beberapa media yang saya baca itu ternyata kemungkinan orang-orang tuh masih meragukan apakah vaksinasi ini aman atau teruji halalnya. Nah, karena banyak tuh beredar di media bahwa vaksin itu mengandung BABI lah jadi haram, atau vaksin itu mengandung sel vero dari monyet hijau Afrika, atau bahkan sampai vaksin itu mengandung boraks lah, formalin lah, mengandung chip lah, apa segala macam itu. Kalau pandangan Dr. Yuri itu sendiri bagaimana, apakah vaksinasi itu aman atau teruji halalnya, bagaimana Dok? Sebenarnya kalau untuk aman tidaknya vaksinasi ini tentunya sudah mengalami
melalui berbagai tahap uji coba. Dalam vaksinasi sendiri itu sampai dilakukan uji coba sebanyak 3 kali. Yang pertama itu ini kita cerita ujinya pada manusia ya. Uji pertama itu sampai keamanan dan tentang keamanan dan imunogenitas vaksin ini pada beberapa orang, pada orang-orang yang muda yang sehat. Terus setelah itu dia lanjut ke uji kedua. Uji kedua ini untuk memantau keamanan vaksin sendiri, tentang bagaimana apakah ada muncul efek samping, respon imunnya manusia bagaimana, dan sampai menentukan dosisnya itu sebagai bagaimana banyak dan jadwal pemberian vaksin. Itu adalah uji kedua kalau kita maksudnya membuat vaksin. Terus lanjut lagi ke uji ketiga. Uji ketiga ini kita lihat efikasi vaksin, itu yang tadi saya bilang, bagaimana kemampuan vaksin mencegah kita terkena penyakit itu, dan keamanan vaksin, dan melibatkan populasi yang lebih banyak, bisa sampai 1.000 sampai 10.000 orang. Setelah melewati 3 uji ini, kemudian vaksin ini dimasukkan ke untuk izin edarnya ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, setelah melalui BPOM, nanti BPOM akan mengeluarkan surat edaran bahwa vaksin ini aman untuk digunakan. Untuk vaksin yang sudah beredar di Indonesia sendiri, Sinovac, Sinopharm, dan juga AstraZeneca, dari selesai Moderna juga yang baru akan masuk, itu sudah dikeluarkan oleh BPOM untuk izin keamanan digunakannya. Jadi sebenarnya sudah aman untuk digunakan pada maksudnya dilakukan vaksinasi pada orang-orang yang memang butuh vaksinasi. Sedangkan untuk halal tidaknya, dari MUI sudah mengeluarkan juga pernyataan halal untuk vaksin Sinovac. Untuk AstraZeneca sendiri memang ada kandungan senyawa tripsin yang dibilang itu berasal dari hewan yang haram. Tapi dari MUI sendiri mengizinkan karena ini adalah penggunaan secara darurat. Jadi dengan apalagi mempertimbangkan bahwa manfaat yang diperoleh itu lebih besar daripada efek untuk kandungan dari hewan haramnya itu, jadi MUI seperti memberikan istilahnya mubah kalau tidak salah, jadi bisa untuk penggunaan AstraZeneca ini sendiri, seperti itu. Baik dok, nah ini ada pertanyaan di kolom chat dari Joshua Sumajo dari FKM Unsrat. Nah, saya ingin bertanya mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Salah satu hambatan yang terjadi adalah stigma masyarakat yang masih keliru. Nah, bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Ragu memberikan diri untuk divaksinasi karena mereka takut jika mereka memiliki penyakit penyerta yang masih belum mereka ketahui. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, untuk salah satu stigma masyarakat memang ini yang agak sulit ya, apalagi kalau stigmanya masyarakat ini dikemukakan oleh orang-orang yang punya peran dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sebenarnya sih bisa kita bantu dengan memperlihatkan ada banyak video-video edukasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan itu untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar, maksudnya untuk mengetahui bahwa fakta-fakta vaksin ini ternyata memiliki lebih banyak manfaat daripada stigma-stigma untuk mencegah penyakit ini, daripada stigma-stigmanya itu yang dapat membuat mereka kemungkinan terpapar nanti COVID-nya itu lebih berbahaya. Jadi inilah peran-peran sebenarnya kita sebagai, apalagi di sini kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa bisa sebagai agent of change, merubah pandangan-pandangan masyarakat dengan memberikan edukasi-edukasi tentang fakta-fakta yang benar dari vaksin ini. Terus kalau untuk bagaimana mereka yang takut ada penyakit penyertanya, sebenarnya sebelum saat kita tiba di tempat vaksin, kita tidak langsung disuntik, kita akan melalui serangkaian pemeriksaan dulu, baik pemeriksaan suhu, tekanan darah, dan juga nanti akan di-screening tentang penyakit-penyakit yang kita miliki. Kalau seumpamanya kita tidak tahu bahwa kita memiliki penyakit tersebut, saya rasa itu tidak terlalu bagaimana, karena itu pun beberapa penyakit-penyakit yang
mengindikasikan ditundanya sebuah vaksin itu kalau penyakit tersebut akut atau saat ini kita alami. Jadi maksudnya kalau penyakit itu memang berbahaya dan bersifat akut pada diri kita, pasti ada gejala sekecil apapun yang kita rasakan, dan itu pasti akan dilakukan penundaan sementara oleh dokter yang akan men-screening. Jadi hanya penyakit-penyakit akut yang akan dilakukan penundaan, dan itu pasti akan kita rasa gejala. Maksudnya kalau yang kita tidak rasa itu berarti penyakitnya tidak akut, artinya bisa membuat kita tidak ada kontraindikasi bagi kita untuk tidak dilakukan vaksinasi. Itu sih. Semoga ada pencerahan sedikit dari jawaban saya. Bagaimana untuk Saudara Joshua Sumajo dari FKM Unsrat? Apakah jawaban dari Dr. Yuri sudah dapat diterima atau masih ada yang perlu diklarifikasi? Nah, sambil menunggu konfirmasi dari Joshua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Yeah. Nah, ini juga, Dok. Kenapa itu kalau orang banyak di media saya baca ya tuh kayak dikabarkan bahwa orang-orang itu yang divaksin malahan dinyatakan positif COVID-19 selang berapa hari dari dia dinyatakan setelah vaksin. Beberapa selang hari dari setelah vaksin. Nah, bagaimana itu, Dok? Ya, kalau itu sih sendiri namanya juga COVID ini penularannya sangat cepat, dan dari manusia ke manusia. Sebagai manusia kita pasti tetap bersosialisasi apapun yang terjadi ya. Jadi pada orang-orang yang sudah menerima vaksin COVID terus tiba-tiba beberapa hari itu dia terkena COVID, bisa saja penularannya terjadi sebelum dia terkena vaksin ataupun setelah dia terkena vaksin. Dia menerima vaksin, maksud saya. Penularannya itu sendiri bukan karena vaksinnya, tapi karena dia bertemu dengan orang yang memang menderita COVID yang dia tidak tahu, seperti itu. Jadi bisa saja sebelum vaksin dia sudah terpapar oleh virus, kemudian dia menerima vaksin, ataupun setelah dia menerima vaksin dia berinteraksi juga dengan orang yang terpapar virus COVID dan dia terpapar juga virus COVID. Sebagai kita juga ketahui COVID ini kan ada biasa menimbulkan gejala bisa 2 sampai 14 hari setelah kita terpapar. Jadi bisa saja saat itu dia belum mengalami gejala itu, tapi setelah beberapa hari baru gejala itu muncul. Jadi bukan dari vaksinnya sendiri, karena vaksin itu bukan berisi virus yang aktif. Sedangkan COVID ini hanya bisa menularkan ataupun bisa mengakibatkan gejala jika virus yang ada dalam tubuh kita itu aktif, dan bisa, kalau aktif kan hidup, dia bisa bereplikasi, bisa bertambah banyak di dalam tubuh seseorang gitu. Berarti, Dok, yang diberitakan di media-media itu bukan hal yang benar, karena pasti ada faktor lainnya yang menyebabkan itu COVID, nah bukan dari vaksin itu sendiri. Nah, selanjutnya nih, banyak ternyata yang bertanya soal tahapan vaksin. Nah, untuk pertanyaan pertamanya itu, kenapa sih, Dok, kita harus divaksin 2 kali? Kenapa tidak 1 kali saja? Terus ada juga pertanyaan dari Tinika Wetama. Selamat siang, Dok Yuritsa, saya mau bertanya kedua, dan kira-kira beda berapa lama bisa terima lagi vaksin ketiga? Terima kasih banyak, Dok. Kemudian ada juga dari Hester. Pagi, Dok, perkenalkan saya Hester. Saya ingin bertanya terkait 2 tahapan vaksin. Bagaimana jika sudah melakukan vaksin pertama namun melewatkan jadwal vaksin kedua? Apa walaupun waktunya sudah lewat, kita tetap boleh mendapat vaksin 1 kali saja atau harus mengulang vaksin kembali dalam 2 tahap? Dan bagaimana jika jenis vaksin yang diterima berbeda pada tahap 1 dan tahap 2? Ya. Kenapa kita harus divaksin 2 kali? Seperti yang kita ketahui ini kan dalam tubuh kita ini akan membuat, setelah kita divaksin, tubuh kita ini akan membuat antibodi. Tubuh ini tentunya akan membuat antibodi yang lebih banyak atau lebih optimal jika terpapar lebih sering dengan antigen tersebut. Jadi
Kalau pada saat vaksin pertama itu seperti dikenalkan dulu tubuh ini, oh ini loh virus yang harus kalian lawan. Jadi dia membentuk antibodi, dan saat vaksin kedua diperkenalkan lagi, jadi lebih banyak antibodi yang akan dibentuk oleh tubuh sendiri. Selain itu, kalau semakin banyak terbentuk antibodi kan semakin pemikirannya kita itu akan semakin efektif dalam menghadapi virus yang sebenarnya. Jadi itulah kenapa harus sampai diberikan 2 dosis. Terus kalau untuk vaksin yang ketiga, ini sih belum ada penelitiannya tentang bagaimana vaksin ketiga ini efektifnya nanti. Baru dicanangkan bahwa akan diberikan dulu pada tenaga kesehatan. Kemarin katanya seperti itu. Dari Kementerian Kesehatan sendiri akan memberikan vaksin ketiga untuk para tenaga kesehatan terlebih dahulu. Jadi untuk waktunya itu belum ada ditentukan secara fix, karena kami pun nakes ada yang masih baru-baru divaksin, ada pun yang sudah lama, sudah sekitar 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu. Belum ada sih fixnya dari kementerian sendiri berapa waktu yang lama setelah kita menerima vaksin kedua baru kita bisa menerima vaksin yang ketiga. Tapi dengan asumsi bahwa kalau memang kita lebih sering terpapar dengan antigen tersebut, tentunya antibodi kita akan lebih banyak dan lebih efektif untuk nanti mencegah kalau kita terpapar virus ini. Gitu sih. Terus saya jawab lagi yang selanjutnya, bagaimana kalau kita sudah melakukan vaksin pertama, terus vaksin kedua kita lewat, dan pedoman sih sebaiknya secepatnya. Jadi saat kita tahu oh sudah kelewatan walaupun sudah tidak 28 hari, secepatnya saat kita tahu itu kelewatan kita harus segera pergi untuk vaksin kedua, artinya di catch up secepat mungkin untuk vaksin kedua. Tapi tidak lagi diulangi dari vaksin pertama, tidak, tetap langsung dilanjut saja untuk vaksin kedua. Terus bagaimana kalau kita berbeda jenis vaksinnya? Sebenarnya sih dianjurkan untuk supaya vaksin pertama dan vaksin kedua itu sama, maksudnya sama jenisnya yang digunakan. Tapi sampai saat ini belum ada penelitian ya. Kalau secara kedokteran kita selalu menunggu penelitian yang dilakukan bagaimana dampaknya jika vaksin pertama dan kedua itu diberikan yang jenisnya berbeda. Belum ada sih tentang efek samping ataupun perbedaan antibodi yang akan terbentuk, belum, karena ini masih dalam sementara pelaksanaan, jadi penelitiannya pun belum sampai ke tahap tentang bagaimana kalau yang berbeda diberikan kepada orang tersebut. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dok, penjelasan yang sangat menarik dari Dokter Yuri. Nah, saya kembalikan kepada saudari penanya, ada Dinik Tama dan saudari Hester. Apakah sudah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih banyak dok, katanya. Yes. Nah, selanjutnya nih dok, ada lagi pertanyaan dari Calvin Wongso. Selamat pagi dokter, saya ingin bertanya, mengapa orang yang divaksin AstraZeneca disertai dengan gejala seperti demam, nyeri badan, dan nyeri pada area suntikan? Nah, ini banyak kita jumpai nih di media TikTok terutama. Sehabis AstraZeneca, ternyata kipinya itu demam, nyeri badan, dan sebagainya. Nah, sedangkan vaksin Sinovac mengalami gejala seperti vaksin AstraZeneca. Bagaimana pandangan dari dokter? Iya, kalau gini ya, sebenarnya dari vaksin ini berbeda-beda. Kita sebagai individu diciptakan pasti berbeda-beda dengan sistem dalam tubuh kita. Saya pun kalau disuntik sebenarnya Sinovac pasti akan berbeda dengan sebenarnya Priska yang disuntikan Sinovac, gejala kipinya seperti itu. Begitupun dengan jenis AstraZeneca. Memang sih beda kandungan antara AstraZeneca dan Sinovac. Sinovac sendiri yang tadi saya jelaskan adalah virus yang sudah dimatikan. Terus AstraZeneca itu adalah proteinnya yang disisipkan kepada virus lain.
virus lain yang dilemahkan. Jadi tentunya tiap-tiap orang dengan sistem kekebalan tubuhnya masing-masing akan mengalami kayak kalau sistem imun tak lagi sedang aktif-aktifnya, giat-giatnya bekerja, pasti akan mengalami gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, demam, nyeri badan. Kalau dari vaksinnya sendiri sih belum ada penelitian yang membandingkan antara Sinovac dan AstraZeneca tentang kipinya. Belum ada yang secara pasti bilang, oh ini AstraZeneca memang membuat seperti ini. Belum ada penelitian yang seperti itu. Tapi untuk kipinya secara umum seperti demam, nyeri badan, dan nyeri pada area suntikan itu masih tergolong normal sih untuk vaksin-vaksin, karena memang beberapa vaksin seperti Sinovac pun ada yang mengalami seperti demam, nyeri pada area suntikan, nyeri badan, jadi tidak terpatok pada AstraZeneca saja yang menyebabkan seperti ini. Dan sekali lagi semua individu itu berbeda penerimaan tubuhnya terhadap vaksin ini, ya. Ya, kira-kira seperti itu sih yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih dok atas atas jawabannya. Saya lempar kembali ke saudara penanya, saudara Calvin. Bagaimana saudara Calvin? Sambil menunggu konfirmasi dari saudara Calvin, bisa dimengerti. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, selanjutnya, apakah orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 sudah tidak perlu lagi untuk divaksin? Karena sudah terbentuk antibodi, begitu ceritanya dok. Sekalian kita jawab juga yang dari saudari Felicia. Selamat siang dok, saya ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa vaksin ini aman dan sudah tidak bisa lagi menginfeksi lagi. Tetapi ada kasus orang yang kena COVID setelah divaksin. Jadi apa penyebab kejadian seperti itu dok? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang pertama tadi Rizka tentang yang ini yang saya jawab tentang bagaimana kalau setelah divaksin terinfeksi seperti itu tadi saya bilang, kan COVID ini penyebarannya dari orang ke orang. Jadi selama kita masih menjadi makhluk sosial, masih ada kemungkinan kita terinfeksi virus COVID ini. Jadi pada orang yang sudah divaksin ini bisa jadi proses infeksinya ini terpapar COVID-nya ini sebelum dia menerima vaksinasi ini ataupun setelah dia menerima vaksinasi tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa memang infeksinya ini dia bukan akibat dari vaksin ini, tapi karena memang dia terpapar dengan orang yang terinfeksi COVID sebelum ataupun setelah dia menerima vaksin ini dan mengakibatkan gejala setelah itu. Jadi setelah dia vaksin baru ada gejalanya, karena COVID sendiri dapat memperlihatkan gejala itu 2-14 hari setelah terpapar dari virus ini. Terus tadi pertanyaan pertamanya, maaf Rizka, saya lewatkan. Yang itu dok, kalau orang yang sudah terpapar COVID tuh, apakah perlu lagi untuk divaksin? Karena kan ceritanya kalau orang sudah kena COVID, itu sudah terbentuk antibodi dalam tubuhnya. Apakah masih perlu lagi untuk divaksin? Untuk pasien atau penyintas COVID itu tetap perlu divaksin, tapi ditunggu sekitar 3 bulan setelah dia terinfeksi COVID. Kenapa kira-kira harus divaksin padahal sebenarnya sudah ada antibodi dalam tubuhnya? Sebenarnya antibodi ini kan kita tidak tahu dalam tubuh kita ini bisa bertahan berapa lama. Jadi pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi pasti akan ada antibodi. Tapi tentunya kita perlu melindungi lebih lagi, dan itu diberikan dengan vaksinasi, tapi dengan rentang 3 bulan setelah dia terinfeksi. Ya, kira-kira begitu jawaban saya. Baik, kita kembalikan ke saudari penanya, Felicia. Apakah sudah
terima dengan jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan nih dokter. Ternyata masih banyak pertanyaan ya tentang vaksinasi ini. Nah, dari saudari Keisha Kurnia, apakah vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia bisa mencegah varian virus penyebab COVID-19, khususnya varian Delta? Ya, ini kan varian Delta ini yang banyak di India dan sekarang juga sudah ditemukan di Indonesia. Banyak lagi varian-varian lain sebenarnya ya dari virus ini. Kalau dari penelitian yang saya baca, untuk Sinovac sendiri belum diketahui apakah bisa mencegah dari virus penyebab COVID-19 ini. Ataupun maksudnya dari varian Delta ya, varian Delta yang baru ini. Untuk AstraZeneca yang saya baca ada penelitian yang mengatakan bahwa ada sekitar 60-an% bisa untuk mencegah yang virus varian Delta ini. Tapi itu pun masih dilakukan penelitian lebih lanjut karena seperti kita tahu vaksinasi kan masih sementara berlangsung dan COVID-19 ini juga masih yang Delta ini baru beberapa saat ada di Indonesia, jadi masih sementara berlangsung. Untuk bagaimana pastinya terhadap orang Indonesia belum ada penelitian yang bisa dipakai untuk bagaimana melawan varian virus Delta. Mungkin sih. Terima kasih. Baik, kita lemparkan lagi ke saudari penanya, apakah jawaban dari Dr. Yuri sudah jelas? Nah, ada pertanyaan nih dok dari No Name. Mau tanya dokter, banyak orang juga barangkali tidak mengerti dengan efek setelah divaksin itu ada efek simpang dan bukan sebenarnya efek samping. Bisakah dokter jelaskan apa perbedaan dari efek samping dan efek simpang? Seperti Iya. itu dok. Kalau efek simpang itu, efek samping kan seperti yang kita ketahui yang KIPI itu yang tadi. Kalaupun efek simpang itu seperti coincidence, maksudnya yang memang sebenarnya pada orang itu sudah ada sebelumnya, tapi ketika terjadi dan terjadinya itu dekat-dekat dengan vaksin, maka vaksin itulah yang dikatakan sebagai penyebabnya gitu. Jadi sebenarnya coincidence dan tidak berhubungan dengan vaksin itu sendiri. Jadi memang untuk demikian perlu pemahaman yang lebih lanjut tentang bagaimana apa saja yang termasuk dari efek samping KIPI ini, maksudnya efek samping atau KIPI dari imunisasi ini, dari vaksin ini perlu memang pengetahuan yang lebih mendasar. Seperti itu. Baik dok, berhubung tadi pertanyaan tentang efek samping, nah banyak juga nih beredar di media soal bagaimana menanggapi isu segelintir orang yang meninggal sehabis mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bagaimana itu dok? Nah itu sendiri kalau memang kita banyak lihat di berita habis vaksin besoknya meninggal. Nah untuk penyebab meninggalnya sendiri itu tidak boleh langsung semata-mata karena vaksin. Bisa saja ada penyebab lain dan perlu dilihat rekam jejak. Kalaupun pasiennya masuk rumah sakit, kita bisa melihat dari pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ataupun lihat dari riwayat penyakit-penyakit pasien sebelumnya. Bisa saja ada penyakitnya yang memang yang mendasari seperti itu tadi, yang dia tidak tahu ataupun dia tidak rasakan, tapi tiba-tiba itu terjadi dan jadinya itu berdekatan dengan setelah dia divaksin. Seperti itu. Adapun sudah banyak kayaknya yang hoax-hoax seperti itu ditanggapi oleh Kementerian Kesehatan sendiri bahwa itu tidak ada kaitannya dengan vaksin. Sejauh ini sih disebutkan tidak ada KIPI yang sampai menyebabkan kematian atau vaksin menyebabkan kematian, tidak ada. Seperti itu. Berarti dok bisa saja karena penyakit bawaannya atau misalnya penyakit lainnya, nah bukan karena vaksinnya, di dok? Iya. Nah selanjutnya ada lagi nih dok, dari saudari Felicia lagi. Selamat siang, saya ingin bertanya lagi dok. Banyak media-media yang mengabarkan bahwa vaksin AstraZeneca lebih bagus daripada vaksin Sinovac. Ada juga yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca dapat mencegah varian-varian virus corona seperti Delta. Apakah hal tersebut benar? Ya, itu tadi kalau memang untuk perbandingan antara vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca, dari efektivitasnya itu yang tadi saya perlihatkan di slide. Kalau memang secara
penelitian yang lebih mendalam lagi tentang yang mana lebih bagus, belum ada sih sampai saat ini mana yang lebih direkomendasikan bahwa AstraZeneca lebih bagus, Sinovac lebih bagus, belum ada penelitian yang seperti itu. Terus untuk mencegah varian virus seperti Delta memang baru ada penelitiannya tentang AstraZeneca yang ada efektivitasnya lebih, maksudnya dijumpai bisa mencegah varian virus Delta. AstraZeneca sekitar 60%, tapi untuk Sinovac sendiri belum ada penelitiannya. Belum ada penelitiannya bukan berarti dia tidak ampuh atau tidak bisa. Itu artinya memang masih mungkin sementara dalam penelitian atau belum ada penelitian yang bisa mengatakan bahwa Sinovac itu ampuh. Ya, bisa saja masih dalam sementara penelitian karena memang ini kan masih sementara berlangsung seperti itu. Ya, itu kira-kira. Baik dok, selanjutnya nih, maaf dok, mau bertanya lagi dari Ibu Tinike Utama. Apa lebih baik yang sudah vaksin mencek antibodi apa sudah terbentuk? Mungkin kayak swab antibodi kah atau bagaimana dok? Ya, kalau untuk tiap individu mau mencek apakah antibodinya sudah terbentuk, kan sekarang bisa diperiksa titer antibodi. Silakan kalau memang mau memeriksa. Tapi kalau dari saya sendiri itu bukan suatu hal yang wajib. Kalau memang mau mengetahui bahwa sudah terbentuk antibodi dalam tubuh saya, boleh silahkan, karena memang ada pemeriksaan seperti itu. Tapi jika tidak mau juga itu tidak masalah, karena itu tergantung dari tiap-tiap pribadi. Sebenarnya sih seperti itu. Ya, bisa kalau memang mau melakukan cek antibodi. Baik, bagaimana tanggapan dari Ibu Tinike? Nah, ada lagi nih dok. Ternyata masih banyak orang bertanya soal vaksinnya. Selamat pagi dok, saya Adelia mau bertanya. Diketahui vaksin Sinovac dibuat dari virus yang telah dimatikan. Namun kenapa masih bisa memberikan efek samping seperti lemas dan lain-lain? Oke ya. Untuk efek samping lemas dan lain-lain ini bukan karena virus yang tidak aktif itu tiba-tiba jadi aktif kembali seperti zombie, tidak seperti itu ya. Tapi efek lemas itu lebih kepada bagaimana sistem imun kita sedang bekerja. Artinya lagi dalam tubuh kita ini lagi berperang, lagi mempersiapkan berbagai macam sel imun untuk terbentuk. Jadi itu bisa mengakibatkan seperti kita dalam tubuh kita itu seperti gejala lemas seperti itu. Jadi bukan virusnya itu menginfeksi, membuat kita lemas, bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana dalam tubuh kita itu sedang mempersiapkan antibodi-antibodi untuk melawan, untuk mengenali virus yang sudah mati ini, seperti itu. Baik, kita kembalikan lagi ke Sadari Adelia. Nah, selanjutnya ada lagi respon dari Ibu Tinike nih. Dok, maaf kalau antibodi belum terbentuk, bisa disuntik lagi atau vaksin? Oh iya, sebenarnya sih kalau kita bandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain seperti hepatitis dan yang lain sebagainya, memang kalau kita ditemukan belum ada terbentuk antibodi, biasanya dilakukan booster. Booster itu artinya disuntik lagi. Untuk vaksin COVID ini sebenarnya belum ada penelitian lebih lanjut bahwa kalau orang dengan belum ada terbentuk antibodi dalam tubuh ini harus segera disuntik kembali karena masih memang keterbatasan apalagi penelitian. Jadi saya belum bisa jawab bahwa iya sebaiknya suntik saja atau sebaiknya tidak usah, tunggu saja. Itu masih banyak beberapa hal yang masih diperdebatkan, dipertimbangkan untuk penyuntikan dosis booster maksudnya setelah vaksin 2 kali itu, apa perlu booster ketiga, seperti itu belum ada penelitian lebih lanjut terhadap masyarakat bagaimana apakah perlu di booster ketiga atau tidak. Ya, seperti itu. Baik dok, nah ada lagi pertanyaan nih dari No Name. Nah, yang berkaitan dengan materi vaksinasi, tetapi saya ingin bertanya terkait donor darah dari orang-orang yang pernah terpapar COVID. Nah, mengapa sekarang banyak yang mencari suplai darah dari orang yang pernah terpapar COVID? Apakah berbahaya atau hal itu justru hal yang baik? Terima kasih dok. Oh iya, memang sering kita lihat ya beredar dicari plasma konvalens untuk
pasien-pasien yang sebelumnya sudah terkena COVID, ini plasma donor darah ini sebenarnya digunakan untuk terapi atau pengobatan pada pasien-pasien dengan gejala COVID yang dengan gejala berat. Diharapkan dengan seumpamanya dia menerima transfer darah itu, ada antibodi dari penderita sebelumnya yang dapat membantu dia melawan virus COVID yang ada dalam dirinya. Untuk kita, sebenarnya kita yang mau mendonorkan darah itu tidak ada masalah. Maksudnya justru membuat kita jadi orang yang lebih berguna setelah sebelumnya kita terkena COVID, dapat membantu orang lain. Tapi untuk kaidah klinisnya sendiri, apakah plasma konvalesen ini benar-benar bermanfaat pada pasien COVID ini masih dalam sementara penelitian, ya. Seperti obat untuk COVID ini juga belum ada yang secara pasti. Demikian juga dengan terapi plasma ini belum ada penelitian secara pasti bahwa ini bisa menyembuhkan. Tapi ya itu adalah salah satu upaya bahwa yang maksudnya dalam penelitian ini belum ada yang secara pasti, tapi melalui ilmu-ilmu itu diperkirakan akan memberi manfaat untuk pasien-pasien dengan gejala berat. Demikian. Ya, kira-kira begitu. Baik, Terima kasih. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta. Nah, selanjutnya nih Dok, bagaimana sih menanggapi orang-orang yang takut dan fobia akan jarum suntik? Bukan takut karena takut disuntik begitu, takut jarum suntik. Bagaimana kira-kira menanggapi hal itu, Dok? Ya, kalau untuk takut jarum suntik, ya saya rasa banyak beberapa orang pasti mengalami hal seperti itu. Yang penting bagaimana cara mengedukasinya untuk bahwa lebih manfaat dari vaksin ini dengan suntik itu kan tidak akan bertahan lama, cuma sebentar terkena jarum suntik, dan akan memberikan efek yang lebih bagus, lebih bermanfaat untuk dia sendiri. Untuk kalau fobiasnya sampai berlebihan, saya rasa memang butuh terlibatan dari psikiatri, mungkin bisa membantu memberikan efek rasa tenang terlebih dahulu kepada pasien agar tidak mengalami cemas atau fobia yang berlebihan terhadap jarum suntik. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, baik Dok, kita beralih ke pertanyaan terakhir nih. Nah, bagaimana sih tips dan trik cara dalam menyaring informasi-informasi yang beredar di sosial media, baik yang di media sosial atau yang dari mulut ke mulut? Nah, bagaimana sih membedakan apakah informasi itu benar atau tidak? Mungkin ada tips dan trik dari Dr. Yuli. Iya, sekarang kan manusia, kita sebagai orang-orang yang sudah terikat dengan gadget, lebih gampang lagi melihat, membaca informasi-informasi, tapi kita tidak tahu informasi ini dari manakah, ataupun betulkah atau tidak. Ya, saran saya sih lebih jeli lagi dalam membaca informasi. Kalau pada kasus COVID ini sebaiknya cari informasi yang betul-betul ada sumber penelitiannya gitu. Biasanya sih lewat jurnal atau hal yang lain sebagainya. Tapi mungkin memang untuk masyarakat awam itu masih susah, masih sulit. Selain itu, kita juga bisa cek kebenarannya itu lewat salah satu website yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, itu di vaksinasi tentang covid19.go.id. Di situ ada, kita bisa lihat yang mana seperti ini. Saya sharing sedikit. Di covid19.go.id ada memang hoax buster, jadi kita lihat di situ banyak berita-berita yang mana kita bisa tahu, oh ini salah tentang ini, link tentang dibilang nggak pakai masker, nggak apa-apa. Nah, di sini semuanya biasanya setiap hari update tentang yang mana yang hoax atau tidak. Memang sih selama COVID ini semakin banyak berita-berita yang membuat kita bingung apakah kebenarannya betul atau tidak, minum ini, minum itu, tapi di sini kita bisa cek apakah betul atau tidak, salah satu cara termudahnya. Ya, kira-kira itu, semoga bisa membantu. Baik,
Kita buka lagi sesi pertanyaan dari partisipan. Apakah masih ada? Kalau memang misalnya sudah tidak ada, kita minta closing statement dari Dr. Yuri. Silahkan Dr. Yuri. Iya, baik. Terima kasih untuk antusiasnya Bapak Ibu saudara-saudari dalam talk show ini. Saya ingin memberikan satu kalimat yang kita sebenarnya sudah tahu dari dulu sampai sekarang, bahwa dalam suatu penyakit itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana kita bisa mencegahnya? Ya, selain kita melakukan prokes yang tadi 5M, marilah kita melakukan vaksinasi. Selagi vaksinasi ini masih diberikan gratis oleh pemerintah, apakah yang membuat kita ragu begitu? Walaupun hoax-hoax yang banyak itu janganlah kita pikirkan, tapi kita pikirkan sendiri bagaimana kita dapat menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang-orang, terutama keluarga kita dulu yang di rumah. Bagaimana vaksinasi itu bisa memproteksi diri kita sendiri dan memproteksi keluarga kita terhadap gejala yang lebih berat kalau kita terkena COVID. Kalau kita cuma mendengar hoax-hoax tersebut, apakah kalau kita terkena COVID nantinya orang-orang yang menyebarkan hoax tersebut akan membantu kita atau menolong kita ketika kita sudah terpapar COVID? Tentunya kan tidak. Jadi yang bisa menolong diri kita sendiri untuk mencegah terpapar COVID adalah diri kita, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan dan juga ikut serta dalam mengikuti vaksinasi. Ya, demikian kiranya. Semoga materi dan talk show yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Baik, sedikit ada tanggapan di chat. Makasih dok atas pencerahannya. Namun jujur sebelum adanya acara ini dilakukan walau secara virtual, banyak informasi yang menyesatkan terkait dengan vaksin. Namun dengan adanya acara talk show ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Minimal dapat meminimalisir informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat. Intinya, saya selaku pemuka masyarakat memberi apresiasi atas kegiatan tersebut. Terima kasih Bapak Rahman atas apresiasinya. Terima kasih juga atas kesempatannya, waktunya Bapak bisa ikut. Ada juga dari Joshua Sumajo, terima kasih dokter dan KKN 106 Makassar. Terima kasih atas pengetahuan yang diberikan hari ini, salam sehat. Nah, demikianlah talk show kita pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ucapkan terima kasih dan semoga talk show ini dapat berguna bagi kita semua. Mari bersama kita sukseskan program vaksinasi nasional guna mencapai herd immunity di negara Indonesia yang tercinta ini. Saya Priska pamit undur diri, semoga kita semua diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sebelum kita live nih dok, seperti janji saya tadi di awal, nah kita akan pilih 3 penanya terbaik untuk diberikan giveaway pulsa nih dok. Nah, bisa dokter lihat di chat, di kolom chat nih, kira-kira siapa nih yang bisa dapat hadiahnya? Iya, tunggu ya, saya pilih dulu. Pertama, kita berikan untuk terima kasih sebelumnya, terima kasih ya kepada semua yang sudah bertanya, pertanyaannya bagus, tapi karena saya disuruh memilih untuk giveaway ini, saya pilih saja secara random ya, tidak tanpa ada unsur apapun sebelumnya. Pertama untuk Joshua Sumajo dari FKM Unsrat. Terus yang kedua, giveaway pulsanya untuk Felicia Elvira. Terus yang ketiga, untuk Calvin Wongso. Ya, terima kasih semuanya. Baik dok, itu tadi 3 nama pemenang dari Dr. Yuri. Ada Saudara Joshua Sumajo, Saudari Felicia Elvira, dan Saudara Calvin Wongso. Untuk sesi selanjutnya, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berkenan untuk men-on-kan kameranya, karena kita akan melakukan dokumentasi sebentar.
Tidak lupa di kolom chat saya sudah bagikan link untuk presensi, boleh diisi. Sudah menemani talk show kita pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang bisa men-on-kan kameranya, saya persilakan untuk men-on-kan kameranya. Baik, untuk dokumentasi akan diambil oleh Saudara Reki. Kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi yang ada dikirim di kolom chat. Terima kasih. Untuk pemenang giveaway-nya tadi boleh bisa langsung chat pribadi nomornya pulsanya. Bagaimana Saudara Reki? Apakah sudah didokumentasikan? Baik, sudah. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Semoga ilmu, informasi-informasi yang diberikan oleh Dr. Yuri dapat berguna bagi kita semua. Dan semoga kita juga dapat menjadi agen untuk memberitakan edukasi ini kepada orang lain. Terima kasih. Ya. Saya izin live ya. Ya, baik dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama.